Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Henry Putra, SIKOM MIKOM dengan NIP 193192019031010 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Bapak Ibu tim penilai yang terhormat, izinkan saya untuk menjelaskan RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kurasi dan Preservasi Media Informasi. Mata kuliah ini memiliki kode MK PII 62014 dan dapat saya sampaikan bahwa jenis mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi. Kemudian semester untuk menempuh mata kuliah ini adalah semester 4 atau semester genap. Sedangkan untuk bobot SKS-nya adalah 3 SKS yang terbagi menjadi 2 teori dan 1 SKS untuk kegiatan praktikum. Dapat saya sampaikan juga bahwa total pertemuan dari mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, include 1 kali kegiatan UTS dan 1 kali kegiatan UAS. Berikut dapat saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah, bahwasanya mata kuliah ini mengkaji tentang kurasi dan preservasi bahan pustaka pada media informasi. Kurasi data dan bahan pustaka adalah pengorganisasian dan integrasi data bahan pustaka yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kegiatan ini meliputi pemberian anotasi, publikasi, penyajian data, dan bahan pustaka sedemikian rupa sehingga nilai data dan pustaka dipertahankan dari waktu ke waktu. Selain itu, tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa bahwasanya penyelamatan informasi dalam waktu yang lebih lama akan dapat dimanfaatkan lebih baik oleh semua orang. Kurasi data dan bahan pustaka mencakup semua proses yang diperlukan untuk pembuatan, pemeliharaan, dan pengelolaan data dan bahan pustaka yang berprinsip dan terkontrol. Dilaksanakan bersama dengan kapasitas untuk menambah nilai pada data dan bahan pustaka. Kurasi dan preservasi merupakan suatu langkah pelestarian atau perawatan data dan bahan pustaka seperti pengendalian faktor perusak internal maupun faktor perusak eksternal. Kemudian, mata kuliah ini juga mempunyai beberapa CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar kurasi dan preservasi data bahan pustaka pada media informasi serta disaster preparedness. Kemudian mampu menjelaskan sejarah rekam informasi, kemudian mampu menyusun kebijakan pelestarian dan preservasi, kemudian mampu mempraktikkan siklus hidup kurasi dan preservasi. Selain itu, mampu mempraktikkan penilaian kebutuhan preservasi media informasi. Selain itu, mampu mempraktikkan pencegahan kerusakan bahan pustaka. Mahasiswa mampu mempraktikkan pemeliharaan dan perawatan koleksi. Mahasiswa mampu mempraktikkan alih media dan pelestariannya. Kemudian, mahasiswa mampu mempraktikkan penjilitan di perpustakaan. Kemudian, mahasiswa mampu mempraktikkan perencanaan darurat preservasi media informasi. Selain itu, mahasiswa mampu mempraktikkan penganggaran preservasi media informasi, dan juga mahasiswa mampu mempraktikkan penggalangan dana preservasi. Selanjutnya, bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah tugas atau kuis sebesar 10%, UTS sebesar 20%, project atau case base sebesar 50%, dan UAS sebesar 20%. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahannya, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Oke, berdoa dicukupkan. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang perkuliahan kita yang judulnya adalah preservasi berbagai macam bahan koleksi. Sebelum kita lanjut lebih jauh ke dalam materi kita, saya ingin bertanya dulu kepada Anda semua. Apakah ada di antara Anda semua, di antara teman-teman, yang pernah mendengar istilah preservasi atau kurasi? Ada tidak yang pernah mendengar? Pernah? Oh, ternyata masih belum lengkap ya. Ada yang belum. Saya tanya dulu, yang belum pernah mendengar preservasi atau kurasi. Silakan raise. Yang belum pernah. Oke, sebelah sini. Oke.
Oke, yang sudah pernah mendengar istilah preservasi atau kurasi? Berapa orang? Lumayan juga ya ternyata. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, kapan Anda pernah mendengar istilah preservasi ataupun kurasi? Silakan, Mas Rahmat. Pas di perpustakaan Pak, saya ada dengar kata preservasi buku di perpustakaan. Preservasi buku di perpustakaan. Kemudian yang lain sebelah sini. Saya pernah Pak Oke, betul. perpustakaan, karena untuk preservasi itu proses aktif dan berkelanjutan secara digital dengan melakukan pengolahan koleksi digital dengan pendataan, pengadaan, dan pengorganisasian koleksi tersebut Pak. Oke, Pak, jawaban Anda sudah lancar. Dulu pernah ikut kuliahnya dan ngulang ya berarti? Oke, saya kira Mas Seno ngulang. Oke, terima kasih. Jadi begini teman-teman, selama 1 semester ke depan kita akan membahas lebih dalam terkait preservasi dan kurasi ini dengan cara 2 SKS itu akan full kita gunakan untuk teori, dan 1 SKS ini adalah kegiatan praktikum, karena outputnya Anda harus bisa melakukan praktek preservasi seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, macam-macam koleksi. Oke, teman-teman bisa lihat di layar bahwasanya koleksi yang ada di Indonesia maupun di dunia ini terdiri dari 4 macam kategori. Yang pertama adalah koleksi berbahan kertas, yang kedua adalah koleksi berbahan batu, yang ketiga adalah koleksi berbahan kayu, dan yang keempat adalah koleksi berbahan logam. Seperti yang Anda dapat lihat di layar, bahwasanya di sana sudah saya tuliskan 4 macam jenis koleksi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan kupas dulu terkait jenis koleksi kertas. Ya, kita akan bahas dulu terkait jenis koleksi kertas. Nah, seperti yang Anda ketahui, kertas adalah salah satu jenis koleksi yang paling mudah rusak. Karena apa? Sifatnya yang rapuh, dia tipis, dia mudah terpapar oleh faktor-faktor yang dapat merusak seperti itu. Oleh karena itu, di sini kertas itu mempunyai 2 faktor perusak. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Sebenarnya ini hampir mirip dengan beberapa koleksi yang lain, rata-rata mempunyai 2 faktor yang perusak, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, maksudnya apa faktor eksternal dan internal ini? Kalau faktor eksternal itu adalah faktor perusak dari luar kertas itu sendiri, tetapi kalau yang faktor internal adalah yang berasal dari dalam kertas. Lebih jauh kita akan bahas satu-satu terkait apa saja faktor perusak eksternal dan juga faktor perusak internal. Yang pertama, kita akan ambil contoh dari faktor internal dulu. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa kertas itu dibuat dengan menggunakan, awalnya dulu ya, dibuat dengan menggunakan zat-zat yang berasal dari tumbuhan. Nah, bahayanya teman-teman, zat-zat yang berasal dari tumbuhan ini ketika dimakan oleh waktu, dia dapat menjadi faktor perusak internal. Contohnya seperti ini, zat lignin. Zat lignin itu adalah sebuah senyawa yang terkandung dalam kayu. Ya, seperti yang dapat Anda lihat di layar bahwasanya senyawa kimia yang terdapat di dalam kayu berfungsi sebagai pengikat antar serat kayu. Ketika Anda membuat kertas, maka serat-serat kayu itu dihancurkan, dihaluskan, kemudian dimampatkan dan dibuat menjadi tipis dengan mesin cetak atau dipres begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, maka zat-zat itu bisa teroksidasi dan dia kembali keluar dan memberikan efek yang dapat merusak bagi kertas itu sendiri. Kemudian ada juga alumrosin, itu zat kimia yang digunakan dalam pembuatan kertas yang berfungsi untuk mengurangi daya serap air. Jadi supaya kertas Anda tetap kering, maka diberilah zat ini. Ternyata lama-kelamaan zat ini juga dapat membuat kertas itu menjadi rapuh. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah zat pemutih. Zat pemutih ini adalah zat kimia yang digunakan dalam pembuatan kertas yang berfungsi untuk memucatkan warna serat. Aslinya ketika Anda membuat kertas dicetakkan menggunakan mesin begitu ya, sudah diambil dari kayu, dihancurkan, dihaluskan, kemudian Anda buat menjadi
lembaran-lembaran, diberikan yang namanya zat pemutih ini. Supaya apa? Ketika Anda pegang kertas itu, Anda lihat warnanya seperti kertas HBS yang Anda pernah gunakan, putih bersih sekali. Tapi ternyata zat yang digunakan untuk pemutih itu juga dapat merusak kertas karena dia mengalahkan serat kayunya. Yang terakhir adalah tinta. Nah, kalau teman-teman tahu, tinta itu juga dapat merusak kertas. Kenapa? Contohnya, penggunaan tinta, terutama tinta-tinta yang kualitasnya kurang bagus atau yang berlebihan begitu ya. Tinta yang berlebihan itu di dalam tinta terdapat kandungan apa? Air. Ya, terdapat kandungan zat, yaitu contohnya adalah air. Ketika airnya terlalu banyak, maka dia akan membuat kertas itu menjadi lembab. Kalau Anda lihat di layar, ini adalah faktor perusak bahan koleksi berbahan kertas yang berasal dari sifat-sifat biologis. Contohnya apa? Teman-teman tahu ketika Anda menyimpan kertas di tempat yang kurang ideal atau lembab, maka kertas Anda atau koleksi berbahan kertas Anda, bisa buku, majalah, atau arsip-arsip yang lain begitu ya, akan muncul jamur. Dia akan muncul jamur di sekitar kertas itu tadi. Ketika muncul jamur, otomatis dia akan bisa merusak. Entah itu nanti jamurnya membuat kertas Anda menjadi berubah warna, berbau tidak sedap, kemudian dia menjadi sangat lembab dan akhirnya mudah untuk rusak ataupun robek. Oke, selanjutnya adalah faktor fisika. Yes, faktor fisika dapat mempengaruhi kerusakan ataupun dapat mempengaruhi bagaimana koleksi Anda ke depannya, entah itu akan bertahan lama ataupun malah menjadi rusak. Beberapa faktor fisika yang dapat merusak koleksi Anda antara lain ada 3. Yang pertama adalah cahaya, yang kedua adalah panas, yang ketiga adalah air. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Faktor kimia. Nah, faktor kimia itu ada beberapa hal ya yang bisa merusak kertas. Contohnya adalah debu, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Selain itu, kalau teman-teman mempunyai atau sering mendengar kata pH ya, pH balance segala macam, kertas juga mempunyai kandungan seperti itu. Nah, kertas yang dianjurkan mempunyai pH alami atau asam itu yang nilainya adalah 7. Kemudian ketika semakin tinggi ya tingkat keasaman yang dikandung oleh sebuah kertas, maka dia akan semakin cepat rusak. Itu sebabnya makanya Anda harus mengukur bagaimana, terutama untuk koleksi-koleksi yang penting, Anda harus bisa mengukur bagaimana tingkat keasaman yang terkandung pada koleksi kertas. Oke, selanjutnya begini. Walaupun Anda sudah meletakkan koleksi kertas Anda, entah itu arsip atau buku atau majalah atau buku-buku antikvariat begitu ya, yang sifatnya sudah 50 tahun ke atas, sudah Anda taruh di tempat yang sejuk, sudah Anda hindarkan dari paparan matahari langsung, sudah Anda hindarkan dari serangga, binatang pengerat, faktor-faktor biologis maupun faktor fisika, kimia, dan lain-lainnya. Tetapi ada faktor lain yang dapat merusak, yaitu apa? Faktor penggunaan. Yes, faktor penggunaan berasal dari manusianya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika Anda meminjam buku begitu, entah meminjam buku di perpustakaan atau meminjam buku di koleksi-koleksi yang lain begitu ya, Anda membaca lalu tanpa sengaja, karena ini kebiasaan dari Anda untuk menginformasikan bahwasanya bacaan yang sudah selesai saya baca adalah halaman sekian, tidak Anda catat, tetapi Anda lipat. Ya, entah lipat ujungnya, lipat di tengah, segala macam. Itu adalah faktor perusak dari penggunaan. Itu adalah salah satu hal yang dapat merusak koleksi kertas. Selanjutnya adalah mencoret. Ya, selanjutnya adalah mencoret. Ketika Anda sedang membaca buku, membaca majalah atau buku-buku penting lainnya, Anda sedang iseng, Anda sedang bahasanya teman-teman itu gabut begitu ya. Kemudian Anda ambil ballpoint, lalu Anda iseng-iseng mencoret, menggambar, ada foto pangeran siapa, ada foto tokoh siapa, Anda rubah matanya, ditambah kacamata segala macam seperti itu ya. Kemudian Anda tambah tanduk, kemudian atau ada taringnya begitu, kemudian Anda arsir. Itu adalah salah satu faktor perusak koleksi kertas dari penggunaan manusianya. Contohnya begitu. Kemudian ada lagi meropek. Nah, meropek ini salah satu yang sangat fatal. Karena apa? Ketika Anda ingin mengambil informasi
Dari misalnya buku yang berisi dari 105 halaman, ternyata ada salah seorang yang iseng atau salah seorang yang ternyata membutuhkan data itu secara cepat tetapi tidak ingin melakukan proses peminjaman melalui pustakawannya begitu, langsung disobek dan dibawa pulang. Dia akan secara otomatis menghilangkan nilai informasi yang terkandung dalam buku tersebut. Walaupun tidak semua, tetapi sudah pasti ada satu bagian yang hilang. Yang terakhir adalah masih ada dua lagi. Kemudian Anda tidak mengembalikan arsip buku ataupun koleksi buku tidak pada tempatnya ketika sudah Anda ambil dari rak ataupun dari meja ataupun dari mana itu. Tiba-tiba Anda taruh di mana? Anda taruh di sebelah mana? Tidak dikembalikan. Bisa jadi akan hilang. Oke. Yang terakhir, ini yang paling penting. Contohnya adalah Anda sambil daripada tidak ngapa-ngapain, kemudian Anda baca buku supaya ini lebih menyenangkan, kegiatan membaca buku ini lebih menyenangkan, Anda sambil nyamil atau makan makanan atau minuman kecil gitu ya, makanan kecil. Nah, makanan kecil yang Anda makan ternyata mengandung minyak. Tanpa sengaja itu ternyata mengandung minyak dan tangan Anda itu menyentuh minyak tersebut. Ya, akan baik kalau ternyata bekas minyak yang ada di tangan Anda itu Anda lap dulu, entah dengan tisu atau kain, habis ke baju begitu. Tetapi karena Anda malas melakukan itu, otomatis tangan Anda yang kena minyak tapi langsung menyentuh ke kertas, otomatis dia akan merusak kertasnya. Ya, itu adalah salah satu contoh-contoh faktor perusak yang berasal dari penggunaan. Nah, teman-teman, kenapa kita perlu melakukan yang namanya preservasi? Untuk apa sebenarnya? Salah satu fungsi utama preservasi itu apa sih? Menjaga informasi. Untuk menjaga informasi. Ada. Kemudian silakan, Mas Arif. Untuk memelihara koleksi. Memelihara koleksi. Yes, itu adalah salah satu prosesnya. Tetapi yang lebih penting dari kegiatan preservasi dan kurasi adalah untuk menjaga nilai informasi sebuah koleksi. Tujuannya adalah untuk apa? Agar dia bisa dimanfaatkan dan digunakan dalam waktu yang lebih lama. Nah, dalam sebuah atau salah satu di sini, contohnya koleksi berbahan batu. Anda tahu kira-kira koleksi berbahan batu itu apa saja isinya? Atau jenisnya atau macamnya? Apa saja? Prasasti, good. Apalagi? Candi, good. Kemudian apa lagi? Selain prasasti sama candi, arca, betul. Nah, sekarang saya akan meminta Anda untuk mengeluarkan kemampuan detektif Anda. Ya, dalam artian apa? Setelah ini saya akan menunjukkan sebuah gambar di layar. Kemudian saya akan meminta Anda untuk menentukan kira-kira informasi apa yang bisa digali dari gambar tersebut. Kita akan bermain di koleksi berbahan dasar batu ini. Bentar ya, saya bukakan gambar. Oke, silakan. Ada yang tahu? Kok mati? Nah, ini gambar apa? Yes. Saya akan meminta teman-teman untuk menggali lebih dalam terkait apa saja informasi yang bisa digali dari sebuah candi ini. Caranya adalah saya akan memberikan spidol kepada tim sebelah kanan dan tim sebelah kiri saya untuk menentukan contoh pertanyaan atau contoh informasi yang bisa didapatkan dari sini. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan, ya, bisa dipahami ya. Yang bisa, silakan maju, silakan Anda tuliskan kira-kira apa informasi yang bisa digali dari gambar candi ini. Saya tuliskan nomor 1, silakan dari kelompok sini dulu. Kemudian kelompok sebelah kanan ada yang sudah siap? Winnie, setelah itu setelah Tiffany, silakan Anda tuliskan kira-kira informasi apa yang akan Anda cari di sini. Oke, apa nama candi tersebut? Betul. Selanjutnya, ini. Siapa lagi dari sini? Ada lagi yang ingin mencoba? Silakan. Silakan, Amel. Oke, terima kasih. Nama
kemudian letak. Sebelah sini ada lagi yang bisa memberikan kira-kira informasi apa yang bisa diambil dari gambar candi di atas di layar. Apa sejarah candi? Oke, sejarahnya yang ada di Bali. Siapa lagi? Siapa? Namanya lupa saya. Kanaya atau Kania? Kania, silakan. Di sini siapa tadi? Salsa atau Dewi? Silakan Dewi. Siap-siap. Boleh, sini silakan pulpennya. Spidol. Sama Alfa dulu, boleh silakan Alfa. Terima kasih Kania. Kapan candi tersebut? Oh, bagus sekali. Kapan? Ini salah satu pertanyaan yang penting. Silakan Alfa. Oke, ada yang bisa satu lagi mungkin? Dewi jadi maju. Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk, Alfa. Dari gambar ini saja, teman-teman, Anda sudah bisa menyimpulkan beberapa macam pertanyaan yang bisa digali. Contohnya apa? Penting sekali. Nama candi. Nama candinya apa? Ada yang tahu ini candi apa? Singosari. Salah. Silakan yang lain. Yes, posisinya ada di Malang. Kalau enggak ini jadi tugas nih mencari ini namanya Jago. Candi Jago, betul sekali. Yes, ini namanya Candi Jago. Posisinya atau letaknya ada di mana? Kemudian sejarah berdirinya candi ini. Kemudian kapan ini ditemukan? Ini belum kapan dibangunnya, hanya ditemukannya di lokasi tersebut. Siapa penemu candinya? Karena tidak mungkin candi yang sudah dipugar seperti ini, diberikan taman segala macam itu baru ditemukan baru-baru ini. Pasti ini sudah lama ditemukan. Dari ini saja, gambar ini saja bisa membreakdown beberapa macam pertanyaan. Contohnya lagi, ketika Anda akan membuat sebuah tulisan mengenai preservasi, jenis batunya bisa Anda tanyakan. Kemudian bagaimana teknik untuk merekatkan antar batu satu dengan batu yang lain. Ada yang tahu cara merekatkan batu ini bagaimana? Ada yang pernah dengar? Pakai lem. Itu kalau Anda di TK ya, apa kata sambil pakai lem. Kalau zaman batu dulu lemnya seperti apa? Tanah liat. Tanah liat? Salah. Putih telur. Putih telur dan bukan nasi dong. Putih telur. itu versi lightnya lem glukol ya. Lem glukol versi lightnya ada pakai nasi. Putih telur dicampur dengan, ada yang tahu? Namanya tetes tebu. Ada yang pernah dengar tetes tebu enggak? Dia adalah salah satu bagian dari hasil sulingan tebu yang warnanya hitam kental, aromanya wangi sekali dan sangat manis. Itu biasanya kalau teman-teman tahu tetes tebu itu bisa digunakan jamu untuk petani-petani yang mempunyai sapi atau kuda. Kalau dikasih minuman itu dia tenaganya jadi luar biasa. Zaman dulu itu bisa digunakan sebagai lem dan juga putih telur seperti itu. Nah, ketika tidak menggunakan lem, ada namanya interlocking. Interlocking itu apa? Saling mengait satu sama lain. Ya, jadi saling mengunci begitu. Itu yang sering dipakai di candi-candi yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Dari gambar ini saja, Anda bisa membuat beberapa pertanyaan. Karena apa? Ketika Anda sudah menemukan pertanyaannya, kemudian Anda membuat informasi, informasi itu tidak akan berguna kalau tidak Anda sampaikan ke masyarakat. Jadi kenapa? Di setiap candi pasti akan ada informasinya terkait candi-candi tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Datanya dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapatkan. Ini hanya untuk koleksi berbahan batu saja, belum koleksi yang lain seperti itu. Nah, nanti tugas kita di perkuliahan ini kita akan membreakdown semua macam jenis koleksi itu dan bagaimana cara untuk melakukan preservasinya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan mereminder Anda untuk kegiatan minggu depan. Anda harus membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok itu nanti masing-masing akan membahas tentang koleksi berbahan batu, kemudian koleksi berbahan besi, koleksi berbahan kertas, dan koleksi berbahan kayu.
Nah, nanti kita akan elaborasikan bersama-sama apa saja yang bisa menjadi faktor perusak misalnya, apa saja yang bisa menjadi cara untuk melakukan penyelamatan dari berbagai kategori atau koleksi yang ada di 4 unsur tersebut. Seperti itu yang harus Anda siapkan untuk pertemuan kita di minggu depan. Oke, silakan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka akan saya yang tanya. Sudah siap ya? Oke. Kalau sudah siap, pertanyaan pertama saya begini. Candi, kalau Anda lihat di sini, kita pakai contoh candi saja. Bentuknya sudah tidak terlalu utuh. Kira-kira menurut Anda, apa faktor yang bisa menyebabkan kerusakan dari candi? Silakan, ada yang bisa. Bebas. Oke, Mbak Dini. Faktor? Oke, coba dielaborasi lagi. Faktor cuaca itu nanti efeknya seperti apa sih? Mungkin dari hujan itu bisa mempengaruhi dari kualitas batu yang disusun di Karena air hujannya begitu tadi. Oke, very nice. Silakan. Apalagi kira-kira faktor yang bisa merusak koleksi batu? Silakan, Ari. Bencana alam, Pak. Bencana alam, contohnya? Gempa bumi. Gempa bumi. Kalau ada gempa yang skala apa namanya skala gempa bumi itu? Richter, yang dia ternyata skalanya besar, dia akan merusak karena susunannya bisa jadi berubah. Bagus sekali, Ari. Tahu bro, dia ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada candi. Gimana caranya? Apakah dipatok? Yang kalah paruhnya dong. Apakah diangkat batunya? Enggak mungkin kuat dong. Apa yang bisa menyebabkan kerusakan pada candi yang dimulai oleh seekor burung? Ada yang tahu? Karena gimana Pak? karena kotorannya. Kotorannya kenapa? Kotorannya kena permukaan candi. Terus? Mungkin ada bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri yang menggerogoti batu-batu itu tadi ya? Iya. Ada bakteri yang menggerogoti batu? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak kuat juga itu bakterinya. Tapi betul, kotoran betul. Cuma penjabarannya yang kurang pas. Ada yang tahu kira-kira kotorannya kenapa? Kotoran dari burung? Bawa benih, Pak. Betul. Kotoran burung kadang-kadang mengandung biji atau mengandung benih. Teman-teman, candi itu jarang ada yang posisinya ditutup atau indoor. Mereka rata-rata adalah outdoor. Ketika dia ada di posisi ada di outdoor begini, dia akan terkena terpaan angin hujan. Angin bisa membawa debu. Debu yang terkumpul menumpuk kemudian terkena air hujan, dia akan meresap ke sela-sela pergandengan atau ini sela-sela pasangan batunya ini. Kemudian secara tidak sengaja burung itu terbang atau hinggap dan mengeluarkan kotoran. Burung-burung pemakan biji-bijian mengeluarkan kotoran yang belum terurai di tubuhnya. Ketika masuk di antara sela-sela itu ada tanah, ada pasir, kemudian ada tambahan unsur air, dia akan tumbuh. Ketika semakin besar tumbuh, akarnya bisa membuat persambungan antara satu batu dengan batu yang lain menjadi terpisah atau terpecah begitu. Ya, dan itu nanti salah satu contoh yang harus Anda elaborasikan di masing-masing kelompok. Ternyata banyak sekali faktor yang bisa merusak berbagai macam koleksi tadi. Ya, jadi ingat, nanti masalah pembagian kelompoknya saya bebaskan kepada teman-teman. Yang penting di sana ada satu kelompok membahas tentang koleksi berbahan batu, satu kelompok membahas koleksi berbahan kertas, satu kelompok membahas koleksi berbahan logam, dan satu kelompok membahas koleksi berbahan kayu. Begitu ya. Baik, saya rasa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua dan misalnya nanti di tengah pengerjaan tugasnya ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Anda sudah punya nomor saya semua, nanti boleh sekali Anda mau japri ataupun melalui grup kelas, saya tidak masalah. Yang penting harapan saya adalah minggu depan sudah terbagi kelompoknya dan Anda sudah mulai mengelaborasi tugas-tugasnya tersebut. Begitu ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa perkuliahan pada siang hari ini bisa kita cukupkan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.